Ya, yursilis sama alaikum midran wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan menambahkan kepadamu harta dan anak-anak. Ya, anak-anak yang baik. Wa yaj'al lakum jannat. Allah jadikan untukmu kebun-kebun, ladang-ladang, ya, tempat-tempat untuk kamu mencari maisha pekerjaan. Wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan untukmu anhar. Ya, sungai-sungai, yang sungai itu juga merupakan sumber dari rizki. Sekali lagi ini istighfar selalu dikaitkan dengan rizki. Ya, di ayat surat Hud tadi yang sudah kita baca, dan ini juga sama surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan sumber rizki itu dengan istighfar. Ya. Dengan air hujan, dengan kebun-kebun, dengan ladang-ladang, dengan sungai-sungai yang merupakan sumber dari rizki. Sumber sebab dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia. Ya. Sehingga saya teringat dengan Imam Hasan Al-Basri. Ya, beliau pernah didatangi ya oleh seorang laki-laki yang mengadukan masalah-masalahnya. Ya, wahai Imam, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam ujian. Yang pertama, rezekiku seret. Ya, aku tidak punya pekerjaan. Kemudian aku juga tidak punya harta akibatnya. Juga istriku orang yang mandul. Gitu kan? Sedangkan sungai-sungai yang mengairi ladang-ladangku itu kering. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang satu, istighfar. Lalu beliau bacakan surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Daerahmu yang kering nanti akan diturunkan air hujan oleh Allah. Kalau kamu mengadukan tidak punya anak, nanti Allah akan berikan kau anak dan harta yang banyak. Kalau engkau adukan kebunmu kering, sungai-sungaimu kering, nanti Allah Subhanahu wa taala akan airi sungai-sungaimu itu sehingga kamu bisa kembali berladang, bercocok tanam. Jawabannya satu. Dengan aduan dan keluhan-keluhan yang banyak tadi, jawabannya satu, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah faedah istighfar yang sangat besar. Dan itu cukup dengan kita yang pertama menghadirkan kolbu kita, menghadirkan hati kita, ya. Kemudian kita mengucapkan ucapan istighfar, astaghfirullah, 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 dengan harapan bahwa kita semuanya memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan mengingkari janjinya kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi faedahnya adalah menurunkan air hujan, menyebabkan turunnya air hujan, ya, menyebabkan ya kita dikaruniakan oleh Allah keturunan baik-baik dan keturunan yang soleh, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas dan halal, ya, dan ini dengan konsep dan resep istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di antara faedah istighfar, siapa di antara kita yang tidak menginginkan kesalahan-kesalahan kita? Tentu saja nama istighfar diampuni oleh Allah. Ya, meningkat derajat kita di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat, ya. Di dunia yang tadinya mungkin ya orang memandangnya dengan sebelah mata, karena dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan sebab-sebabnya, akhirnya dia menjadi orang yang terangkat derajatnya di dunia. Ya, itu semuanya bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak istighfar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 58. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ini ucapan ini adalah ucapan yang surat Al-Baqarah ayat 58. Ucapan yang disampaikan kepada bangsa Bani Israel, ya, ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki tanah Palestina. Allah berfirman, salah satu perintahnya waqulu hittatun. Ucapkanlah hittatun. Ampunilah ya dosa-dosa kami, hittatun. Naghfir lakum, maka kami akan ampuni untukmu khotayakum, dosa-dosamu, bahkan wasanazidul muhsinin. Kami akan tambahkan rizkiku, rahmatku kepada orang-orang yang berbuat baik. Wasanazidul muhsinin. Ya. Jadi faedahnya di sini adalah ya menghapuskan kesalahan-kesalahan, dan orang kalau dihapuskan kesalahan-kesalahannya itu ditambah kebaikan-kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diangkat
derajatnya. Bangsa Bani Israel yang tadinya gembel, terlunta-lunta di bumi pengasingan sepanjang 40 tahun, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk memasuki bumi Palestina, ya, menjadi orang yang terhormat karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan berupa Palestina pada waktu itu, dan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kekayaan risalah agama, ya. Dan salah satu syaratnya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka supaya mereka memohon ampunan kepada Allah. Hittah, ya, hittah maknanya ampuni dosa-dosa kami. Ya, naghfir lakum khatayakum, kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, wa sanazidul muhsinin. Kami akan tambah, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang yang beristighfar tersebut, ya, dengan tambahan yang tidak terhitung di sisi Allah. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu istighfar itu adalah solusi yang terbaik, ya, dari segala macam masalah kehidupan kita. Istighfar itu merupakan jalan keluar terbaik, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita, dan kita memohonkannya secara langsung dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita memperbanyak istighfar, melazimkan istighfar, ya, kapanpun dan dimanapun, ya, kita berada, ya. Istighfar ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, ya ayuhan nas istaghfirullah wa tubu ilaih fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, banyak-banyaklah mohon ampunan kepada Allah dan banyak-banyaklah bertobat kepadanya. Sesungguhnya aku mohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari sebanyak 100 kali, ya, dalam 100 kali. Dalam riwayat 70 dan riwayat ini 100 kali. Rasulullah ketika mau berdiri dari duduk, ya, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Bahkan ayat yang terakhir, ya, termasuk ayat yang terakhir diturunkan itu adalah, ya, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir wastaghfir, ya, innahu kana tawwaba. Itu menurut Ibnu Abbas maknanya adalah, ya, ketika di akhir-akhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mentakwilkan ayat ini, ya, dan menggunakannya sebagai doa ketika sujud, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya, karena di situ kalimatnya fasabbih subhanakallahumma rabbana bihamdi rabbika, ya, wastaghfir allahumma ighfirli, ya, seperti itu. Ya, dan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai akhir hayatnya itu yang beliau baca ketika beliau sujud, ya. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, ya, barang siapa yang melazimkan itu maknanya meneruskan, terus-menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah akan jadikan dari setiap kesulitannya, dari setiap kegudahannya, kesedihannya, farajan, dijadikan untuknya farajan, jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhrajan, dan dari segala kesempitan hidup dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhrajan, jalan keluarnya. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ya, jadi ketika dia dikasih rezeki oleh Allah, loh, kok bisa ya saya begini ya? Kok bisa saya begini? Kok bisa saya begini? Kok bisa saya terima ini? Itu namanya min ghairi la yahtasib. Kita itu sekarang kadang-kadang pikiran kita kan terkungkung bahwa rezeki kita cuma itu aja. Ya, saya cuma dapat kerjaan itu aja. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sejuta bahkan berjuta-juta jalur rezeki, ya, untuk kita. Yang kadang-kadang kita nggak pernah sangka-sangka. Gitu kan? Allah punya jalurnya. Karena jaringan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa banyaknya. Maka kalau kita dekati Allah, Allah nanti akan menurunkan jaringannya,
Kadang-kadang kan kita suka deket ke orang kalau mendapatkan masalah, kalau banyak utang, kalau banyak problem. Tapi jarang kita mendekati sumbernya terlebih dahulu. Ya, gimana caranya biar Allah nanti yang ngatur caranya. Allah memiliki 1001. Kalau kita mencari solusi ke orang, solusinya kan cuma satu itu aja. Tapi kalau kita cari solusi kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Beristi'analah dengan sabar dan dengan memperbanyak salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah akan menurunkan itu jaringan-jaringannya, ya. Jaringannya Allah itu sangat banyak dan luas. Ya, sehingga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki min haitsu la yahtasib. Rizki dari arah yang tidak pernah ya kita sangka. Pernah nggak satu kali kita mendapatkan ya sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka seperti itu? Ya, sering ya. Sering. Nah, itu namanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, warzuqu min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak pernah kita duga, dari arah yang tidak pernah kita sangka. Maka sebelum kita mengetuk